Ya, benarkah pernyataan UGM yang mempertegas ijazah Jokowi asli bisa menjadi titik terang pengungkapan kasus fitnah ijazah Jokowi dan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya? Kita membahasnya bersama dengan mantan Menpora sekaligus terlapor dalam kasus fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo, serta kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan. Mas Yakub, Mas Roy, selamat malam. Ya, selamat malam Mas Kevin. Malam Mas Kevin, malam Mas Roy. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ke Mas Roy dulu. Mas Roy, kenapa Mas Roy terusik sekali, terganggu sekali dengan klarifikasi dari UGM mengenai ijazah Jokowi? Justru bukan terusik, tapi saya sangat menyayangkan dan sedih saya melihat kampus sebesar Universitas Gadjah Mada membuat pernyataan itu sekelas abal-abal kayak gitu ya. Jadi kelasnya kalau kata wartawan senior Pak Lukas Suwarto itu kelasnya kelas kecamatan gitu ya. Kenapa gitu? Karena UGM itu punya sumber data, punya sumber dana, punya sumber daya. Dia memegang semuanya, tapi bikin pernyataannya hanya naratif. Satu, naratif. Kedua, sudah sangat terlambat ya gitu. Oke lah, keterlambatan itu kita maklumi, tapi UGM itu harusnya bikin pernyataan yang bisa sangat bagus gitu loh. Dia punya data-data semuanya. Dan malah mencampur adukkan antara yang disebut itu sebagai data publik dan data privat. Ini sekelas universitas gitu loh. Kok nggak ngerti, nggak memahami undang-undang keterbukaan informasi publik. Ya memang ada satu dua di undang-undang itu yang dikecualikan. Tapi kalau lihat pasal 18 di ayat 2, ya Jokowi sudah pernah menjabat sebagai pejabat negara. Dan UGM adalah institusi publik yang dibiayai negara. Jadi dua-duanya ditampilkan. Saya malah justru salut kepada Dekan Fakultas Kehutanan ya, itu Pak Sigit Sunarta. Pada Oktober 2022 lalu, Pak Kevin, Mas Kevin, itu dia menunjukkan fotokopi ijazah, bahkan fotokopi ijazahnya Jokowi, juga almarhum Hari Mulyono. Jadi supaya jelas, lah kemarin sama sekali, satu pun tidak ada yang ditunjukkan, sehingga apa? Coba lihat, makanya tadi dalam VT kan jelaskan, coba lihat komentar dari orang, mostly ya, malah menyalahkan UGM atau katakanlah malah membuat kasus ini menjadi pertanyaan besar gitu, karena sekelas UGM kok nggak bisa menampilkan satu pun data. Itu aja Mas. Jadi Mas, saya tapi kenapa kok Anda meragukan pernyataan dari UGM, di mana yang berbicara ini sekelas profesor yang kita tahu pasti tahu betul mengenai arti pentingnya integritas, tahu penting artinya data dan fakta, dan mungkin tidak kemudian mereka berbicara sesuatu yang bertolak belakang dengan itu, Mas Roy. Itu karena kelasnya sudah rektor, kelasnya sudah profesor ya, kemudian tanpa data pendukung sama sekali. Jadi kan hanya omong-omong aja itu loh. Artinya hanya merupakan naratif saja. Satu pun tidak ada data fisik yang ditampilkan. Jangankan fisik, data digital pun tidak ada yang ditampilkan. Ini kan sayang banget gitu loh. Artinya masyarakat suruh percaya yang data cuma data-data naratif kayak gitu. Susah kan gitu. Artinya sedangkan kami dalam buku kami ya, Jokowi White Paper itu kita sajikan semuanya ya, baik itu yang data primer, benar-benar kami punya data primer yang itu skripsi, maupun data-data sekunder yang kita dapatkan gitu. Dan itu semuanya kita tampilkan tanpa ditutup-tutupi, tanpa kemudian ada yang disembunyikan. UGM ini kan punya semua itu, dan mereka punya kalaulah itu katakanlah itu sudah diserahkan kepada kepolisian, masa nggak ada salinannya? Kemudian masa tidak ada yang sifatnya publik? Itu loh, keterbukaan informasi publik itu jelas mana yang sifatnya publik, mana yang sifatnya private. Kok semuanya malah di private, bahkan sekarang semua itu juga kemudian artinya disembunyikan dan nggak ada akses masyarakat. Ini yang sangat saya sesalkan, Mas Kevin. Oke, saya ke Mas Yakub. Dari tim kuasa hukum Jokowi seperti apa? Apakah pernyataan dari UGM itu sebetulnya sudah tegas betul begitu menjelaskan bahwa sebetulnya tidak terbantahkan lagi ijazah Jokowi adalah asli, Mas Yakub? Pertama, kami sangat mengapresiasi statement yang dikeluarkan oleh UGM yang mengungkapkan semua fakta-fakta dan informasi sebenar-benarnya. Dan itu sifatnya berupa fakta dan informasi, bukan suatu narasi. Walaupun kami kembali sebenarnya tidak kaget juga apa yang diungkapkan, karena memang itu apa adanya, dan memang sebenarnya sebelumnya kan juga sudah diberikan statement. Nah, ini hanya mungkin sifatnya penegasan saja. Nah, sebenarnya kalau kami melihatnya ini kan sebenarnya logika sederhana, Mas. Bayangkan aja penerbit ijazah sudah mengatakan itu asli, ya sudah pasti asli. Bayangkan aja kalau kita punya sertifikat tanah, BPN sudah mengatakan itu asli, kan selesai urusan. Tidak perlu panjang-panjang. Namun kan ini masih ada pihak-pihak yang meragukan, oleh karena itu kami mengambil langkah hukum. Nah, mengenai bahwa UGM itu tidak menunjukkan dan lain-lain, kembali harus saya ulangi bahwa tidak ada kewajiban UGM
untuk menunjukkan itu. Apalagi sudah dijelaskan juga kenapa tidak ditunjukkan. Ada yang namanya bersifat data pribadi, memang karena UGM sebagai lembaga yang berintegritas, dia juga melindungi data-data pribadi seluruhnya, seluruh mahasiswa-mahasiswanya. Bukan hanya Pak Jokowi, semuanya pun kalau dimintakan pasti treatmentnya akan sama juga. Dan juga bukan merupakan tugas UGM untuk melakukan pembuktian, apalagi pembuktiannya dari sifat dari sisi media atau dari sisi ya sifatnya bukan di persidangan, karena nanti itu tugas penuntut umum nanti di persidangan untuk melakukan pembuktian. Jadi jangan seakan-akan beban pembuktiannya sekarang diberikan kepada UGM dan UGM harus membuktikan dan meyakinkan netizen. Bukan, ini adalah negara hukum, di mana hukum yang tertinggi itu adalah hukum positif yang nanti akan dibuktikan di persidangan. Jadi bukan mengenai mengconvince netizen dan lain-lain. UGM saya lihat juga tidak terpancing untuk ke arah situ. UGM tetap berintegritas menyampaikan fakta informasi sebenar-benarnya, gitu Mas. Tapi apakah klarifikasi ini ada permintaan dari Pak Jokowi? Karena ini jadi pertanyaan juga nih Mas Yakub, kok sekarang? Kenapa kok tiba-tiba akhirnya UGM memberikan pernyataan lewat tayangan lagi? Apakah ada permintaan itu dari Pak Jokowi ke UGM? Kalau dari kami sendiri belum ada permintaan apapun, namun kalau saya secara pribadi melihatnya ini adalah upaya-upaya yang dilakukan UGM untuk meluruskan informasi yang mungkin sudah simpang siur, di mana menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat. Dan juga UGM juga saya lihat, saya perhatikan cara penyampaiannya, mungkin dari sisi UGM juga melihat, oh dari pihak UGM sudah mulai dirugikan nih, dari bukan hanya UGM secara institusi, mungkin mahasiswa-mahasiswanya sudah mulai dirugikan, calon-calon mahasiswanya juga sudah mulai dirugikan. Mungkin itu yang saya lihat, sehingga dari UGM pun merasa perlu untuk melakukan klarifikasi dan juga penyampaian. Walaupun kembali saya sampaikan bahwa ini adalah tugas penyidik nanti untuk mengumpulkan bukti-bukti, seperti contohnya yang kasus di Barreskrim kemarin kan, dari penyelidik di Barreskrim pun sudah mengumpul banyak sekali bukti dari UGM, dokumen-dokumen di mana itu sudah menjadi bahan pertimbangan digelar sehingga dihentikan penyelidikan itu. Ini saya rasa juga sama, akan dikumpulkan juga dari UGM yang nanti akan menjadi bahan gelar mereka untuk menentukan apakah tersangka siapa dan apakah akan layak P21 dan masuk ke penuntutan. Jadi kembali kami sangat apresiasi yang dilakukan oleh UGM dan kami rasa ini dapat mempercepat dan mempermudah penyidikan yang sedang berlangsung di Polda Metro Jaya. Oke, Mas Roy, apa yang dilakukan oleh UGM, momennya kenapa kemudian sekarang bisa tidak kalau dianggap bahwa ini inisiatif sendiri dari UGM untuk menjawab tuntutan publik yang meminta ketegasan UGM mengenai posisinya terhadap ijazah Jokowi, Mas Roy? Iya, ini Mas Kevin. Jadi artinya maksud saya mengapresiasi ya UGM untuk akhirnya bicara. Tapi ini satu ya, sekali lagi udah sangat terlambat dan nilainya sangat-sangat kecil gitu. Apalagi saya tahu UGM itu disita, ya saya buka aja ya, Polda Metro Jaya itu konon menyita 505 dokumen ya yang sekarang dijadikan, dan ratusan diantaranya termasuk nomor 30 sekian itu adalah ijazah, fotokopi ijazah yang milik Jokowi. Jadi artinya kan jelas banget lah, itu sudah ada dan datanya, masa sih nggak bisa ditampilkan begitu saja. Ya, artinya gini, UGM itu sekali lagi mencampur adukkan ya definisi, dikira masyarakat Indonesia itu nggak ngerti semua. Dikira masyarakat Indonesia itu bodoh semua gitu ya, nggak ngerti tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jelas betul Mas, dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu memang ada yang dikecualikan pasal 17. Tapi jelas betul dalam pasal 18 ayat B itu apa? Yang namanya dokumen milik pejabat publik atau yang pernah digunakan untuk kepentingan publik itu harus dibuka ya, baik itu kepada publik maupun pada permintaan. Dan kalau permintaan, ada juga permintaan dari KIP ya, dari Komisi Informasi Pusat yang kita juga lakukan gitu ya, dan itu memang harus dibuka. Artinya apa? Masyarakat hanya disajikan data berupa data-data naratif saja. Masa sepanjang 34 menit ya, dan kemudian itu ada 3 orang tokoh yang saya lihat di situ. Ada rektor ya, Prof. Ova, ada pembantu rektor 1, Prof. Vening, ada dekan Fakultas Kehutanan, Dr. Sigit ya. Itu masa tidak ada menampilkan sama sekali gitu loh. Jadi seolah-olah semua itu dianggap data privat. Ini salah besar. Saya termasuk orang yang menyusun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan saya mengerti betul ya, undang-undang itu ketika disahkan pada tanggal 30 April tahun 2008 dan mulai berlaku pada tahun 2010, 2 tahun sesudahnya 30 April, itu saya waktu itu masih atau sudah menjadi anggota Komisi 1 DPR yang mengawasi pelaksana itu. Jadi kita tahu persis mana juknis dan juklaknya
mana yang boleh diinformasikan, mana yang tidak. Nah, jadi sangat sayangkan sekali UGM justru seolah-olah menutup ini gitu loh. Ya kalau soal dia disuruh atau tidak, atau ada orang kurus di baliknya, ya itu terserah penilaian masyarakat, ya itu komentar-komentar masyarakat nih. Jadi tidak ada orang besar di balik Roy Suryo, tapi ada orang kurus di balik UGM. Nah itu terserah aja penilaian. Jadi malah penilaian-penilaian semacam itu yang kemudian membuat kampus saya dulu, ya gitu, atau alma mater saya alumnus, bukan hanya alumnus ya, lulusan ya. Soalnya kalau alumni itu kan berdasarkan Kagama ya, berdasarkan ADART Kagama tahun 2014 itu udah diganti. Jadi dulu itu yang namanya alumni itu adalah yang lulus. Tapi tahun 2014 ya, saya nggak tahu ini atas perintah siapa atau atas saran siapa. 2014 kita tahu loh presidennya siapa. Ya tiba-tiba ADART Kagama itu diubah. Ya semua yang pernah masuk UGM itu menjadi alumni. Ya lulus atau tidak, ini juga lucu juga ini sebenarnya. Tapi oke lah, kita nggak mempermasalahkan itu. Yang saya permasalahkan adalah sangat disayangkan UGM sekarang malah menjadi tercaan ya, malah menjadi hinaan sehina-hinanya dari masyarakat yang menonton klarifikasi itu. Karena klarifikasi itu kelasnya, kali kalau menurut beberapa orang, kelasnya hanya kelas kecamatan. Saya yang menyayangkan, siapa sih konsultan komunikasinya UGM gitu loh. Kalau mau, UGM juga ikut diundang Metro TV, tampil nih malam hari ini misalnya gitu. Diundang TV-TV lain, tampil gitu loh. Jadi mereka menjawab, ini kan nggak berani tampil. Tampilnya hanya searah saja, dan itu pun podcast-podcastan mas. Kalau kecuali podcast itu dari TV mana, jadi nggak tanpa diatur. Itu mas Kevin, komentar saya. Ya, oke, baik. Mas Yakub, menurut Anda seberapa besar sih pernyataan dari UGM ini bisa mempercepat proses penyidikan yang dirasa sudah terlalu lama ini, Mas Yakub? Menurut saya statement yang dikeluarkan UGM itu sifatnya sangat mutlak ya, dan tak terbantahkan lagi sebagai penerbit ijazah. Artinya dalam konteks penyidikan itu sangat akan mempermudah dan mempercepat penyidikan yang ada. Karena kembali lagi bagaimanapun ini kan logika yang sangat sederhana, logika hukum yang sederhana dimanapun, dan ini juga terkonfirmasi dari kaedah-kaedah Mahkamah Konstitusi, di mana ketika ada sengketa pilkada mempertanyakan tentang ijazah seseorang, pasti ditanya adalah penerbitnya. Dan ini penerbitnya sudah secara terang benderang, secara terbuka disaksikan oleh seluruh dunia, menyatakan bahwa benar Pak Jokowi telah melewati seluruh proses pembelajaran yang ada dan telah lulus dan memperoleh ijazahnya secara sah. Nah itu yang paling penting. Jadi kalau masih ada anggapan orang-orang bahwa ya UGM seperti ini seperti apa, ya itu menurut kami ya itu hanya opini-opini mereka saja. Ya tiap orang boleh beropini, silakan saja. Namun yang dilakukan UGM ini menurut kami sudah tepat sebagai institusi yang profesional dan berintegritas. Jadi kami harap para penyidik di Polda Metro Jaya juga dapat terus mempergunakan informasi ini sebagai mestinya, sehingga klien kami dapat memperoleh keadilan dan juga kepastian hukum, sehingga nama baiknya bisa dan keluarganya juga bisa dipulihkan, gitu Mas Kevin. Iya, Mas Yakub, tapi tim kuasa hukum bertanya tidak sih kepada Polda Metro Jaya apa yang kemudian membuat proses ini menjadi lebih lama begitu? Kenapa kemudian kalau memang sudah di tingkat penyidikan, kenapa kok tersangkanya belum diumumkan begitu? Bagaimana, Mas Yakub? Ya, kalau dari kami sebenarnya melihat ini cukup relatif ya, karena kan cepat lama itu sangat relatif, bisa dibilang cepat. Kadang-kadang 6 bulan kalau memang perkara yang besar bisa dibilang cepat. Kadang-kadang 1 bulan kalau memang perkara simpel bisa lama gitu kan. Kalau kami melihatnya, kami pantaunya kan dari media. Kami belum menerima resmi surat pemberitahuan perkembangan penyidikan lagi. Tapi kalau kami lihat dari media itu sangat banyak saksi yang diperiksa, dokumen yang diperiksa juga katanya sangat banyak. Jadi kami melihat sebenarnya sudah di jalan tepat penyidik di Polda Metro Jaya, dan kami juga mengapresiasi juga bahwa pastinya ketika suatu perkara disidik dengan benar, bukti-bukti yang dikumpulkan itu memang sebagaimana mestinya, cukup banyak dan lengkap. Ini nantinya juga akan dapat dipertanggungjawabkan ketika ini masuk ke penuntutan, dan dakwaannya ya saya rasa akan menjadi lebih baik, lebih konstruktif, lebih terstruktur, dan tentunya kembali lagi tujuan dari kami dan klien kami ini adalah untuk mencari keadilan dan kepastian hukum, Mas. Oke, bagi Mas Roy sendiri bagaimana? Kenapa kemudian sampai sekarang ini belum ada penetapan tersangka? Ini artinya buat Mas Roy sendiri apa artinya? Iya, artinya apa yang dikumpulkan selama ini belum ada nilai hukumnya gitu loh. Kalau ada kita tantang, ayo cepat selesaikan itu dan buat itu menjadi P21 gitu ya. Artinya itu masuk ke dalam kejaksaan. Pasti juga jaksa peneliti juga akan bingung kalau lihat kalau apa misalnya kami itu diundang atas peristiwa lokus Tempus ya, itunya tanggal 22 Januari 2025. Saya tidak ada di situ, Dr. Resmond nggak ada di situ, Dr. Tifa nggak ada di situ.
Jadi kan aneh gitu kalau kami dipaksa untuk kemudian menceritakan apa yang terjadi. Itu namanya kami bukan saksi. Ya saksi itu harus melihat sendiri, mendengar sendiri apa yang dilakukan. Kalau kami cerita itu namanya kami ahli gitu loh. Atau kami harus menceritakan dari orang lain, itu namanya testimonium di auditu. Salah gitu ya. 22 Januari aja salah. Ya, kalau yang sebelumnya juga 26 Maret pun juga kami belum ada di situ. Jadi artinya peristiwa-peristiwa yang ditanyakan itu tidak ada atau yang kami lakukan. Jadi kayak gitu kok bisa jadi perkara, jadi nggak mungkin kan. Jadi makanya jawaban-jawaban saya sangat tegas. Sepanjang itu tidak terjadi pada 26 Maret dan 22 Januari yang ada ditulis dalam surat klarifikasi dulu atau surat panggilan itu, ya kami keberatan tuh jawab. Apalagi misalnya kemarin ada 37 link yang ditunjukkan. Saya tanya ke penyidik, 37 itu yang saya ada nggak di situ? Saya hitung misalnya, separuhnya ada saya nggak? Katanya nggak ada, Pak. Seperempatnya ada saya nggak ada. Sepertiganya ada saya nggak ada. Ya gitu, bahkan seperlimanya saja nggak ada. Dan diantara itu ada nama Sylvester yang dijadikan saksi ketika ada Sylvester. Saya minta itu untuk digugurkan. Karena Sylvester itu terpidana. Tidak layak menjadi saksi, apalagi dia juga harusnya dia masuk penjara. Sehingga kalau dia masuk penjara nggak ada di peristiwa itu. Dia nggak ada di salah satu stasiun TV, nggak ada di Solo. Karena dia harusnya masuk penjara. Nah kalau dia ada di situ, berarti kan itu ada pelanggaran hukum, catat dia sebagai saksi. Dan yang penting lagi Mas, kalau kita kembali Mas Kevin, ke statement dari Prof. Ova selaku rektor tadi. Perhatikan di menit ketiga lebih 41, itu ada UGM mau buang badan. Jadi UGM mau menyangka hanya sampai 85 bertanggung jawabnya UGM itu. Setelah itu segala penggunaan dan penguasaan ijazah itu di luar wewenang dan tanggung jawab kami atau itu tanggung jawab yang bersangkutan. Artinya apa? Artinya UGM memberi clue nih. Kalau misalnya ijazahnya tiba-tiba hilang atau dicetak lagi oleh Jokowi, itu juga salah. Gitu Mas Kevin. Oke, baik, kita akan tunggu nanti perkembangan dari Polda Metro Jaya seperti apa. Mas Yakub, Mas Roy, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Terima kasih, Mas Kevin. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.